warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Walaupun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tapi kita harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Kembali lagi bersama Ibu Fasya dalam pembelajaran PKN. Materi hari ini cukup singkat dan mudah dipahami, jadi kalian harus memperhatikan ya anak-anak. Hari ini bersama Ibu Fasya akan membahas tentang integrasi nasional. Hayo anak-anak, siapa yang sudah tahu tentang integrasi nasional? Jika kalian belum mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi integrasi nasional, Ibu Fasya ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya. Apakah kalian mempunyai tetangga yang berbeda agama, ras, suku, atau yang lainnya dengan kalian? Lalu, bagaimanakah seharusnya sikap kita kepada mereka? Kita harus menyikapi perbedaan itu dengan toleransi antar sama masyarakat. Integrasi di dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan rasa persatuan dan kesatuan diri kita masing-masing. Kata integrasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integration, yang artinya pembauran. Sedangkan nasional memiliki arti sebagai kebangsaan yang meliputi satu bangsa dan bersifat kebangsaan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sedangkan menurut Paul B. Horton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Jadi, intinya integrasi adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang multikultural. Artinya, banyak sekali kebudayaan, agama, dan ras yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri ya anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa integrasi nasional adalah salah satu perwujudan prinsip negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap harus satu jua. Setelah ini ada macam-macam integrasi. Ada integrasi sosial, kebudayaan, dan integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang artinya, kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, misal kebudayaan kesenian atau yang lainnya, dapat disatupadukan untuk menciptakan integrasi kebudayaan. Yang selanjutnya ada integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Artinya, di dalam masyarakat kita harus bersikap baik terhadap semua masyarakat. Walaupun kita berbeda ras, suku, budaya, agama, kita harus bisa bersatu agar menciptakan kehidupan yang rukun. Yang ketiga ada integrasi nasional yang sudah Ibu Fasya jelaskan di awal tadi. Saya ulangi ya, biar kalian tambah paham. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian unsur yang saling berbeda di masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya terhadap masyarakat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Jika secara vertikal yaitu mencakup bagaimana caranya mempersatukan rakyat dengan pemerintah, dan juga pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Jadi kalau rakyat dengan pemerintah bersatu, integrasi akan berjalan dengan mudah. Jika secara horizontal itu tentang bagaimana caranya menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki kemajemukan yang tinggi, serta memiliki kebudayaan, agama, dan ras yang berbeda-beda. Jadi integrasilah yang akan mempersatukan itu.
Tentu saja proses integrasi nasional akan berjalan dengan baik jika ada faktor pendorong dan tentu saja ada faktor penghambatnya. Jadi kita simak ya. Kita bahas faktor pendukungnya dahulu. Yang pertama ada rasa senasib dan seperjuangan. Salah satu faktor yang mendukung integrasi nasional adalah rasa senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan ini bisa kita lihat dari bangsa Indonesia pada waktu peperangan di masa lalu, di mana warga Indonesia semuanya bersatu tanpa mempedulikan ras, agama, suku, dan dari mana mereka berasal. Karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia merdeka. Yang kedua ada rasa cinta tanah air. Faktor ini dapat kita lihat saat bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang keempat ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini bisa kita buktikan dengan adanya pahlawan kita yang gugur untuk membela bangsa Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah masyarakat di Indonesia yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam budaya, suku, agama, dan ras. Hal tersebut yang menjadi faktor penghambat integrasi. Selain masyarakatnya yang memiliki keanekaragaman budaya, Indonesia juga memiliki wilayah yang luas, sehingga itu menjadi salah satu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi yang ketiga adalah adanya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakatnya mempersepsikan kebudayaan yang mereka miliki adalah yang terbaik dari budaya yang lain. Jadi mereka menganggap paham mereka atau suku mereka adalah yang paling baik. Yang keempat adalah tergerusnya budaya asli Indonesia dan melemahnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang disebabkan oleh kebudayaan asing yang terus masuk ke Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki rasa integrasi nasional, yaitu suatu sikap kepedulian terhadap sesama, serta memiliki persatuan yang tinggi baik itu terhadap bangsa, negara, agama, serta keluarga. Jadi, pada intinya, integrasi adalah suatu proses untuk menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Contoh integrasi di dalam lingkungan sekolahan adalah yang pertama adalah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama teman, atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Yang kedua adalah menaati peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah dibuat untuk semua warga masyarakat sekolah dan harus dipatuhi. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam hal kebaikan tanpa membedakan ras, agama, suku, atau yang lainnya. Baiklah anak-anakku semuanya, tak terasa kita sudah sampai penghujung pembelajaran. Semoga materi hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jangan lupa presensi untuk hari ini di kolom komentar yang sudah Ibu Fasya sediakan di bawah ya. Penugasan untuk materi integrasi nasional adalah merangkum video yang Ibu Fasya sudah sampaikan hari ini. Nanti dikumpulkan di Gmail Ibu Fasya yang akan Ibu Fasya tulis di sini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.